Halo Sobat Sabah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini udah sekitar 2 atau 3 bulan ya mungkin tidak ada konten. Dan kali ini kebetulan saya sedang silaturahim ke kandangnya Pak Jelani. Nah, kalau Sobat Sabah pernah melihat video-video yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah ke kandang ini. Kita waktu itu membahas mengenai konstruksi kandang, biayanya dan lain-lain. Nah, ini sudah berjalan 2 tahunan ya Pak ya? 2 tahun. Sedikit diskusi ya mungkin buat di-sharing ke Sobat Sabah semuanya. Perjalanan 2 tahun gimana Pak? Alhamdulillah berjalan lancar. Lancar ya? Ngadep ke sana biar Sobat Sabah lihat semuanya. Berjalan lancar, nggak ada kendala berarti ya? Sementara nggak ada kendala. Alhamdulillah lah. Berarti selalu ada hasil ya? Ada hasil. Selalu ada hasil, oke. Ya bersyukur ya selama 2 tahun selalu ada hasil. Nah, mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa didiskusikan Pak, apa yang mau mungkin ditanyakan atau apa barangkali kita bisa sharing. Keinginannya supaya ada peningkatan yang lebih bagus lagi. Biar konsumsi pakan FCR-nya lebih bagus lagi. FCR-nya lebih caranya bagus lagi. gimana? Caranya gimana gitu ya? Supaya penghasilannya lebih meningkat. Iya, ini pertanyaan simpel tapi langsung mengena ya. Karena apa? Karena kalau kita bisnis di ayam broiler, memang 70% mungkin lebih itu biaya terbesar adalah di pakan ya. Jadi kalau kita mau bicara hasil secara ekonomis, yang ngukurnya dari pencapaian FCR tadi saya setuju ini Pak Jelani. Nah, tadi disampaikan gimana biar FCR-nya jauh lebih baik ya. Nah, kalau seperti itu kan berarti kita harus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan FCR-nya menjadi jelek. Dan faktor-faktor itu kalau bisa kita hindari biar FCR-nya jauh lebih bagus Sobat Sabah. Yang pertama yang menyebabkan FCR menjadi bengkak, istilahnya tidak baik ya, artinya kan penggunaan pakannya untuk menghasilkan 1 kilo daging lebih banyak gitu. Yang pertama adalah kegagalan brooding. Kegagalan brooding Sobat Sabah. Kenapa saya sebut kegagalan brooding nih? Kegagalan brooding saya larikan ke minggu pertama ya. Minggu pertama itu bisa dikatakan berhasil itu kalau growth factor itu apa? Growth factor itu pencapaian bobot di 7 hari pertama berapa kali dari DOC. Itu minimal 4,8 kali. Yang bagus berapa? Yang bagus di atas 5 kali. Misalkan kita punya DOC 40 gram. Itu Sobat Sabah minggu pertama harus mencapai bobot 200 gram minimal itu. Kalau mau bagus ya. Kalau bisa 200 gram minimal berarti 4,8 kalinya ya, mungkin sekitar 180-190 lah ya. Tapi kalau bisa di atas 5 kalinya. Kenapa? Karena ketika itu tercapai berarti ayam kita nanti yang pertama akan sangat rata. Yang kedua pembelahan selnya maksimal. Yang ketiga, ini yang penting nih, perkembangan organ pencernaan akan sangat baik. Kalau kita bedah di seminggu, ayam yang pertumbuhannya kurang sama yang pertumbuhannya normal, panjang ususnya akan berbeda. Yang normal pasti ususnya jauh lebih panjang dibanding yang kerdil atau yang bobotnya kurang. Nah, usus ini kan untuk menyerap nutrisi pakan.
otomatis kalau ususnya bagus, panjang, besar, nutrisi yang keserap akan semakin banyak, dan otomatis kalau perjalanan normal sampai panen, FCR-nya juga akan sangat baik karena maksimal si ayam dalam mengolah nutrisi pakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan FCR-nya bengkak itu adalah karena faktor kematian tinggi selama proses pemeliharaan, khususnya ayam yang 2 minggu ke atas lah. Kenapa? Karena kan kalau 2 minggu ke atas makannya sudah banyak tuh. Sudah banyak makan mati. Nah, 2 minggu saja misalkan bobotnya 5 on, makannya kan kurang lebih mungkin 6 on 7 on ya. Nah, kalau mati kan dia membuang pakan segitu. Apalagi kalau udah 21 hari ke atas banyak mati, itu sudah pasti FCR-nya akan bengkak gitu. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah yang bisa kita sharing adalah masalah kesehatan usus. Nah, ini kesehatan usus ini kan sulit dilihat ya, tapi tetap bisa diamati. Dari mana? Dari kita ngecek kotoran ayam. Misalkan nih ayamnya kena koksi atau tidak. Ini koksi itu berak darah ya. Kalau ayamnya kena berak darah, sudah pasti FCR-nya bengkak gitu, nggak ketolong istilahnya, karena saluran permukaan usus rusak semua karena koksi, atau mungkin parsial ya, misalkan di bagian belakang atau bagian tengah atau di bagian depan duodenum, bagian depan itu setiap bagian itu ada spesies koksinya masing-masing. Nah, itu akan merusak FCR. Atau yang kedua, bukan karena faktor koksi tapi faktor bakterial. Itu bisa dilihat dari mana? Contohnya kita lihat kotoran atau kita ambil kotoran ya. Kalau saya biasanya ambil kotoran, ditekan di tangan, nanti kelihatan tuh ada sisa-sisa pakan atau enggak. Masih bentuk pakan. Iya, kalau masih ada bentuk pakan di kotoran, itu berarti undigestible feed, atau artinya pakannya tidak terserna dengan baik. Itu bisa terjadi kalau ususnya banyak bakteri. Ketika usus banyak bakteri patogen ya, respon usus itu akan menghasilkan lendir banyak. Lendir ini akan membungkus bakteri, otomatis pakan juga akan kena lendir itu, dan itu akan kebuang lewat kotoran sehingga pakannya kelihatannya tidak tercerna. Itu sudah pasti FCR-nya juga bengkak gitu. Nah, ini larinya nanti ke kualitas air gitu-gitu. Jadi kita harus benar-benar maksimalkan kualitas airnya. Contoh dengan klorinasi. Gak usah takut menggunakan klorinasi karena itu akan sangat membantu ayam kita. Kaporit ya. Klorin kan turunan dari kaporit gitu ya. Nah, bisa juga kita lakukan cek kesehatan usus dengan cara apa? Dengan kita bedah ayam di atas 12 hari, di atas 10 hari lah. Misalkan umur 10 kita bedah, nanti umur di atas 2 minggu kita bedah lagi. Untuk apa? Untuk memastikan ususnya sehat gitu. Itu kesehatan pencernaan. Terus apalagi yang membuat FCR-nya bengkak? Ada lagi nih, faktor salah setting. Salah setting juga membuat FCR bengkak. Contohnya nih, ayamnya kedinginan nih, ayamnya diem kedinginan semua. Ketika ayam kedinginan, mungkin karena pemanasnya habis, atau mungkin karena penggunaan cooling pad berlebih, atau karena kecepatannya terlalu tinggi gitu ya, ayam kedinginan, respon tubuhnya itu dia akan menggunakan pakan untuk menghangatkan tubuh. Menahan dingin. Iya, untuk menahan dingin. Akibatnya yang harusnya pakan itu digunakan untuk tumbuh, dia gunakan energinya untuk maintenance hidup. Sehingga sekian persen dari yang harusnya untuk tumbuh dia pakai untuk energi. Jadi FCR-nya juga ada resiko pembengkakan. Contoh lagi, ayamnya kepanasan. Kepanasan bisa karena heat stress ya, karena cuaca panas tapi kita salah main setting sehingga ayamnya penting tuh siang hari. Nah, kalau ayamnya penting sudah pasti itu ayamnya nggak mau makan biasanya, banyakan minum gitu ya. Artinya dia ada defisit atau kekurangan energi intake, pakan yang masuk kurang. Tetapi untuk penting dia menggunakan energi sangat banyak, energi yang keluar sangat banyak. Otomatis karena pakan yang masuk dipakai untuk membuang panas, untuk penting, jadi untuk pertumbuhan juga
berkurang. Nah inilah yang menyebabkan ayam-ayam ini FCR-nya menjadi bengkak ya. Jadi tadi udah dibahas 4 faktor kurang lebih ini yang bisa merusak FCR ayam kita, gitu ya. Nah faktor yang lain apa? Pola panen yang salah misalkan. Ini pola panen menarik karena kaitannya sama genetik si ayam. Ayam betina sama ayam jantan pertumbuhannya lebih bagus ayam jantan. Iya. Daily gain-nya atau pertambahan bobot badan hariannya di umur-umur di atas 21 hari ayam jantan itu akan jauh lebih unggul dibanding betina. Pada saat panen ternyata ayam jantannya dijarangi terlebih dahulu misalkan. Itu menyebabkan ayam betinnya sisa banyak di panen rayanya. Itu juga mengganggu FCR kita. Jadi kalau bisa, kalau ada pola penjarangan, rekan-rekan semua sobat Sabah itu seleksi tuh, sehingga yang dijarangi yang kerdil sama yang betina dulu, yang jantan kita simpan untuk panen raya. Itu akan sangat menolong FCR kita. Nah itu cara-cara yang bisa kita lakukan di kandang itu Pak Jelani untuk bisa memaksimalkan pencapaian FCR kita. FCR akan maksimal kan kalau angkanya rendah ya. Itu ada 5 hal tadi itu ya. Selain memang pakan juga harus bagus. Kalau pakannya boleh sama, Iya. Pakan juga harus bagus. Jadi ayam juga harus sehat ya. Jadi poin ketiga itu kan ayam sehat itu ya. Itu sedikit banyak sobat Sabah yang kita bisa sampaikan mengenai pencapaian FCR. Yang disampaikan tadi udah benar sekali. Memang kita mau pendapatan banyak ya FCR memang harus bagus gitu. Oke sobat Sabah, itu yang bisa disaringkan Pak Jelani ya mengenai FCR. Oke, nanti kita lanjutkan ngobrol yang lainnya. Tetap pantengin terus Balai Sabah. Salam sehat, salam Sabah.